Halo semuanya, saya Sri Nazratul Karimah dari kelas 07 PPKE 002. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Indonesia ini, saya akan membahas materi kelas 11 tentang Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Yuk, mari simak video pembelajarannya. Pada bab ini, kita akan menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub pokok pertama pembahasan adalah sistem hukum Indonesia. Materi pertama adalah makna dan karakteristik hukum, di mana seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi kehidupan binatang dengan pengunjung. Demikianlah hukum itu pada hakikatnya, pagar pembatas agar manusia aman dan damai. Contoh, dengan adanya peraturan lalu lintas, maka para pengendara kendaraan bermotor harus berjalan di sebelah kiri. Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan hukum itu merupakan aturan tata tertib dan kaidah hidup, akan tetapi ada kesepakatan rumusan hukum. Hal ini Menurut Van Alderpont, definisi tentang hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakannya sesuai kenyataan. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat memaksa. D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik hukum, adanya perintah atau larangan yang dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum bersifat memaksa dan mengatur seseorang mentaati, dan seseorang diberi sanksi yang tegas. Demikian suatu ketentuan hukum. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. 2. Penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, perlu penggolongan dan pengklasifikasian berdasarkan perpustakaan ilmu hukum. Hukum dapat digolongkan sebagai berikut. A. Berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang mencantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. 3. Hukum traktat, yaitu hukum yang diterapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. 4. Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. 2. Pergolongan hukum. Berdasarkan tempat berlakunya hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. 2. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara dalam dunia internasional. Hukum nasional berlakunya secara keseluruhan. Ada negara-negara yang mengikat suatu perjanjian internasional.